Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly dari Nanda dengan NPM 2313025020. Ini saya akan menjelaskan 5 tools cybersecurity untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer. Untuk yang pertama ada Nmap atau Network Mapper. Jadi di sini Nmap-nya adalah sebuah tool open source yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memetakan jaringan komputer. Tool ini membantu administrator jaringan atau ethical hacker untuk mengetahui perangkat apa saja yang aktif di suatu jaringan, layanan yang mereka jalankan, dan kerentanannya. Nmap ini dikembangkan oleh Gordon Lions alias Theodore. Nmap terkenal karena kecepatannya dalam scanning dan fleksibilitasnya terhadap berbagai topologi jaringan. Berikutnya ada fungsi dari Nmap. Jadi yang pertama adalah melakukan pemindaian port, open, close, atau filter. Yang kedua adalah mendeteksi host aktif di jaringan. Yang ketiga adalah menentukan sistem operasi dan versi layanan atau host fingerprinting. Yang keempat adalah menemukan firewall, router, dan IDS. Yang terakhir adalah menyusun peta jaringan atau network mapping. Sebenarnya ada kelebihan dari Nmap sendiri. Yang pertama, cepat dan efisien dalam melakukan pemindaian jaringan. Yang kedua, mendukung berbagai teknik scanning seperti TCP/SCN, UDP, ping scan, dan host detection. Yang ketiga ada cross-platform, bisa digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya ada terintegrasi dengan Zenmap atau GUI Nmap yang memudahkan pemula. Ini dapat digunakan untuk network inventory, monitoring, hingga audit keamanan. Yang terakhir ada ringan dan tidak membutuhkan spesifikasi tinggi. Jadi untuk tools yang kedua itu ada Wireshark. Jadi Wireshark ini adalah alat analisis protokol jaringan atau Network Protocol Analyzer yang menangkap lalu lintas data atau paket sniffing secara real time. Tools ini digunakan untuk melihat detail komunikasi antara perangkat, termasuk protokol, isi pesan, dan urutannya. Jadi Wireshark ini mendukung ratusan protokol dan digunakan oleh profesional IT, forensik digital, serta peneliti keamanan. Dan fungsi dari Wireshark ini adalah menangkap dan menganalisis paket data secara langsung, mendeteksi serangan jaringan seperti man-in the middle, ARP spoofing, dan lain-lain. Yang ketiga adalah memeriksa performa jaringan, dan terakhir mengidentifikasi aplikasi atau protokol yang tidak aman. Wireshark sendiri juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada real-time packet capture dan deep analysis, di mana menangkap data secara langsung dan menampilkannya secara detail. Yang kedua ada mendukung ratusan protokol jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada bisa digunakan untuk analisis performa jaringan, deteksi intrusi, atau debugging aplikasi. Selanjutnya ada interface visual dan informatif, cocok untuk pemula maupun profesional, dan mampu menyimpan file C# untuk dianalisis kembali kapan saja. Yang terakhir ada banyak digunakan dalam pelatihan digital, forensik, dan investigasi jaringan. Selanjutnya untuk tools yang ketiga itu ada Metasploit Firewall, di mana platform eksploitasi keamanan paling populer di dunia, dikembangkan oleh Rapid7. Metasploit menyediakan kerangka kerja modular yang dapat digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan exploit terhadap kerentanan sistem. Jadi Metasploit ini digunakan secara luas dalam penetrating testing profesional. Dan ada juga beberapa fungsi. Yang pertama, melakukan eksploitasi kerentanan yang ditemukan atau exploit modul. Yang kedua adalah menyisipkan pilot seperti reverse shell atau Meterpreter. Yang ketiga, melakukan pengujian terhadap keamanan sistem secara menyeluruh. Dan yang terakhir, membuat exploit dan modul custom. Dan yang ketiga ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, framework modular. Jadi tersedia ratusan exploit dan pilot yang siap digunakan. Yang kedua, mendukung pembuatan exploit custom dengan mudah bagi programmer. Yang ketiga adalah memiliki Meterpreter, skill interaktif powerful untuk eksploitasi selanjut. Yang selanjutnya adalah dapat melakukan post exploitation atau mengambil data, membuat backdoor, dan lain-lain.
Yang terakhir mendukung integrasi dengan tools lain seperti Mnet, Nextcloud, dan Burp. Oke, untuk tools yang selanjutnya itu ada Burp Suite. Di Burp Suite ini adalah platform integrasi lengkap untuk pengujian keamanan aplikasi web. Jadi tool ini terkenal dalam dunia bug bounty, pengujian penetrasi web, dan audit keamanan karena mampu mengintersepsi, memodifikasi, dan mengotomatisasi pengujian celah web. Dan juga ada fungsinya. Yang pertama itu memotong dan mengedit request dan respon dari HTTP atau HTTPS. Yang kedua ada melakukan serangan otomatis atau scanner untuk mencari XSS, SQLi, dan lain-lain. Yang ketiga melakukan brute force melalui intruder. Yang terakhir mengelola sesi, cookie, dan token keamanan. Dan juga kita lupa dengan kelebihannya. Yang pertama ada komprehensif dan all-in-one. Jadi bisa digunakan untuk scanning, intercepting, brute force, dan eksploitasi web. Yang kedua antarmuka visual interaktif. Jadi mudah dipelajari dan digunakan. Yang ketiga memiliki modul scanner otomatis atau di versi profesional yang sangat akurat. Selanjutnya mendukung pengujian manual dan otomatis. Dapat digunakan untuk pengujian API, token session, cookie, dan out system. Yang terakhir itu ada sangat populer di kalangan bug bounty hunter dan auditor aplikasi web. Untuk selanjutnya itu ada John the Ripper. Jadi John the Ripper ini adalah password cracking tool yang sangat kuat. Digunakan untuk menguji kekuatan password dengan mencoba mencocokkan hash dari file seperti sudo di Linux atau sum di Windows. Jadi awalnya ini dikembangkan untuk Unix, sekarang mendukung banyak sistem dan hash. Dan ada juga fungsinya. Yang pertama melakukan brute force atau dictionary attack terhadap hash password. Yang kedua adalah menguji kekuatan sandi dalam sistem yang digunakan perusahaan atau suatu organisasi. Dan fungsi terakhir itu mendukung berbagai algoritma hash seperti MD5, SHAL, Bcrypt, Descrypt, dan lain-lain. Lalu untuk kelebihannya itu ada beberapa. Yang pertama, cepat dan efisien dalam memecahkan password dengan metode brute force dan dictionary attack. Kedua, ada mendukung berbagai format hash password dari berbagai sistem seperti Unix, Windows, dan database. Yang ketiga, bisa dikombinasikan dengan word list populer seperti rockview.txt untuk hasil maksimal. Hal ini memiliki versi komunitas dan versi pro, serta bisa dijalankan via command line di banyak platform. Sehingga berguna untuk audit keamanan password secara menyeluruh dalam organisasi. Yang terakhir, dapat open source dan terus dikembangkan komunitas keamanan. Oke, jadi kesimpulan dari 5 tools ini adalah Mnet digunakan untuk memetakan jaringan dan mencari port serta layanan yang aktif. Sedangkan WordPress itu menganalisis lalu lintas data jaringan secara real time. Metasploit itu menjalankan eksploitasi untuk menguji kerentanan sistem. Burp Suite itu menguji keamanan aplikasi web secara mendalam. Dan terakhir ada John the Ripper. Ini memeriksa kekuatan password dengan metode cracking. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari 5 tools cybersecurity. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.